Lil Pan, Egy Jatmiko, Muhammad Esa Nurizki, Aponia, Muhammad Dafa, Mariano, Husni Mubarak, Dave Raiden, dan para rebahaners yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul No Country for Old Men tahun 2007. Film ini dibintangi serangkaian aktor papan atas seperti Javier Bardem yang jadi Kapten Salazar di Pirates of Caribbean. Terus ada Tommy Lee Jones dari film Men in Black, Josh Brolin yang jadi Thanos di Avengers, dan bintang-bintang papan atas lain yang pastinya film ini bukan kaleng-kaleng. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Sering berbohong, tidak memiliki empati, melanggar aturan, narsistik, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki tujuan jangka panjang adalah sifat dari seseorang yang mengidap psikopati. Berasal dari kata psikis yang berarti jiwa dan patos yang berarti penyakit, psikopati adalah gangguan kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan egosentris, antisosial, dan merugikan orang-orang terdekatnya. Pengidapnya disebut juga dengan psikopat atau sosiopat. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Anton, ini bebenguknya, yang ditangkap karena dianggap mencurigakan dan membawa sebuah alat semacam tangki oksigen, entah untuk apa tujuannya. Ketika si sheriff muda itu sedang melaporkan Anton kepada atasannya, tiba-tiba dari belakang Anton mencekiknya menggunakan borgol yang masih terikat di pergelangan tangannya, hingga membuat si sheriff totojer dan tewas seketika. Menggunakan mobil serif, Anton pun berkendara dan memberhentikan laju seorang pengendara di jalan raya, di mana dengan tabung oksigen bernama captive bolt atau biasa juga disebut dengan kettle gun, sebuah alat yang biasa digunakan untuk membunuh hewan sebelum disembelih. Anton menggunakan kettle gun tersebut untuk membunuh si pengendara hanya untuk merampas mobil miliknya. Beralih ke tempat lain yang di situ ada seorang pria bernama Laulin Moss, kita panggil saja Moss, seorang pensiunan tukang patri yang sedang berburu kijang, namun tak ada satu ekor pun yang berhasil ditembaknya. Saat dalam perjalanan pulang, Moss pun menemukan sebuah pemandangan tak biasa ketika ada beberapa mobil yang nampaknya baru saja terjadi baku tembak yang serius, dan benar saja ada beberapa mayat tergeletak dan suatu orang yang masih hidup dengan kondisi sudah sekarat. Tanpa memperdulikannya, Moss pun mengambil pistol dan beberapa senjata milik mereka. Juga terdapat banyak sekali narkoba yang bisa dipastikan bahwa insiden tersebut dipicu karena transaksi narkoba yang tidak berjalan lancar. Saat itulah Moss melihat satu orang lagi yang berada tepat di bawah pohon yang ternyata sudah tewas akibat luka tembak yang serius. Di situ juga terdapat satu koper yang setelah dibuka isinya adalah uang dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Sebagai orang normal yang hidup di tengah krisis ekonomi, pandemi, peperangan, dan sandang pangan yang serba naik, Moss tentunya tak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa memiliki uang sebanyak itu. Dengan pertimbangan bahwa orang sekarat di mobil tadi tidak akan bertahan hidup serta belum ada saksi mata yang mengetahui insiden ini, Moss pun nekat membawa uang tersebut untuk disimpan dan digunakan untuk diri sendiri. Moss sendiri memiliki seorang istri bernama Carla yang merupakan tipikal wanita cuek dan tak mau tahu urusan suaminya, sehingga ketika melihat Moss membawa sebuah koper dan pistol baru, Carla sama sekali tidak kepo dan hanya diam saja selama kebutuhan dapurnya terpenuhi. I don't even want to know where you've been all day. Kegelisahan pun menyelimuti Moss ketika teringat dengan orang sekarat di mobil tadi. Khawatir jika orang itu berhasil selamat, yang apabila itu terjadi, orang pertama yang akan dicari pastilah si Moss yang pertama kali datang ke sana. Tengah malam, Moss pun kembali ke tempat tersebut dan sempat lega setelah mengetahui bahwa orang itu sudah mati. Namun tiba-tiba muncullah beberapa orang yang pastinya adalah kelompok dari salah satu kedua pihak ini, di mana Moss hampir mati ketika mereka menimbakinya. Beruntung Moss terjun ke sungai yang ketegangan belumlah selesai setelah seekor anjing dikerahkan untuk mengejarnya. Sampai di daratan, Moss segera mengeringkan pistolnya dan menembak si anjing tepat waktu, sehingga dia berhasil pulang dengan selamat dan memberitahu Carla untuk segera pulang ke rumah ibunya demi keselamatannya sendiri. Llewellyn. Come on, pack your things. Anything you leave, you ain't gonna see again.
Kembali ke Anton yang sedang berada di tempat pemberhentian untuk mengisi bensin. Di sini kita akan diperlihatkan betapa dingin dan tidak berempatinya dia ketika sang pemilik toko bertanya, "Dari mana mau kemana, Mas?" Yang menurut kita sebagai masyarakat normal, pertanyaan tersebut adalah bentuk basa-basi atau sopan santun dalam menunjukkan rasa perhatian dan keramahan kita terhadap orang lain. Namun apa reaksi Anton? Dia justru merasa jika orang tua ini terlalu kepo dan ingin tahu urusannya, merasa tersinggung dan tidak enak ditanya-tanya seperti itu. Yang sontak hal tersebut membuat bapak ini melongo keheranan. Is something wrong With what? with anything, You don't know what you're talking about, do you? sir? Percakapan pun terus berlanjut agak mencekam ketika si bapak mulai terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan manipulatif yang diajukan oleh Anton, di mana si bapak diminta untuk mendebak bagian angka atau gambar pada koin yang dilemparnya, dan untungnya si bapak menjawab benar, karena jika salah kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Well done. Singkat cerita, malam pun tiba. Anton terlihat bersama dua orang utusan dari pemilik uang yang diambil Moss, di mana Anton yang seorang pembunuh bayaran pun dibayar untuk mencari koper tersebut. Anton diberikan alat pelacak koper supaya mempermudah pencariannya, yang dengan wajah datar Anton pun menembak dua orang tersebut karena merasa uang yang ada di dalam koper tersebut jauh lebih banyak dari bayaran yang ditawarkan oleh mereka berdua. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan kepada seorang sheriff setempat bernama Ed. Beliau bersama rekannya memeriksa TKP yang di antara mayat kering ada dua mayat yang masih segar yang memang baru dibunuh semalam oleh Anton, di mana Sheriff Ed berasumsi bahwa pelaku yang telah melakukan ini adalah pelaku yang sama yang sudah membunuh juniornya ketika di adegan awal tadi. I think we're looking at more than one fracas. If it ain't, it'll do till the mess gets here. Namun yang mengejutkan Ed adalah beliau mengenali mobil milik Moss di tempat kejadian, dan entah apa hubungannya Moss dengan kejadian ini dan si pembunuh sehingga beliau merasa harus perlu untuk memeriksanya. Somebody unloaded on that thing with a shotgun. Kembali ke Anton yang lebih dulu tiba di tempat tinggal Moss menggunakan kettle gunnya. Anton pun merusak gagang panto dan masuk begitu saja tanpa menemukan siapa-siapa karena Moss dan istrinya sudah kabur duluan. Anton pun menemui ibu kontrakan untuk menanyakan kemana perginya Moss, tetapi terdengar suara mobil Sheriff Ed yang datang sehingga Anton memilih untuk segera pergi dari sana. You going in? Gun out and up. Sheriff Ed dan rekan pun menemukan kejanggalan di rumah Moss dan merasa terlambat karena Ed yakin jika si pembunuh telah datang mendahului mereka, di mana Ed menjadi sangat penasaran tentang apa yang telah Moss lakukan atau apa yang telah dia ambil hingga membuat dirinya diburu oleh seorang pembunuh misterius. Notion of the sorts of sons of bitches that are hunting him? I don't know, he ought to. Setelah mengantarkan Carla ke stasiun bus, Moss pun pergi ke sebuah motel terdekat dan akan terus berpindah-pindah tempat melarikan diri dari orang yang mengejarnya, walaupun dia sadar jika keputusannya mempertahankan uang tersebut akan membuat hidupnya menjadi tidak tenang. Moss pun menyembunyikan kopernya di dalam saluran ventilasi udara dan mendorongnya lebih dalam supaya tidak ketara. Lantas dia pun pergi keluar untuk membeli beberapa keperluan seperti sepatu baru yang sudah lama diidam-idamkannya. Yeah, you got a pair of Larry Mann's, shoulder size 11? I'll check. Saat kembali ke motel, Moss melihat sebuah mobil yang dicurigai merupakan orang yang mengejarnya, di mana Moss memutuskan untuk menginap di hotel lain sampai mobil tersebut pergi dari sana. Keesokan paginya Moss menyadari jika mereka tidak akan pergi sampai berhasil mendapatkan kopernya, sehingga dia memutuskan untuk menyewa kamar lain, lebih tepatnya kamar yang bersebelahan dengan kamar dia sebelumnya, di mana Moss menggunakan beberapa batang besi yang disambung untuk menarik koper tersebut melalui ventilasi udara. Tepat di waktu yang bersamaan, Anton secara kebetulan melewati motel tempat Moss menginap dan mendapati alat pelacaknya berbunyi, pertanda jika kopernya berada di salah satu kamar yang ada di sana. Menggunakan kettle gun yang selalu dibawanya, Anton pun merusak gagang panto dan langsung membunuh 3 orang menggunakan sebuah shotgun. Tepat seperti dugaan Moss, ketiga orang ini merupakan orang suruhan si pemilik koper yang diutus untuk mengambil kembali kopernya. Namun mereka bertiga jelas bernasib sial karena harus bertemu dengan seorang Anton yang lagi-lagi terlambat menyadari jika kopernya diambil melalui ventilasi udara.
Beralih ke sebuah kantor mewah milik seorang pria yang merupakan pemilik uang di koper tersebut, di mana sang owner pun menyewa seorang pembunuh bayaran lain bernama Carson, ini babangusnya, untuk melacak koper tersebut sekaligus membunuh Anton yang telah berkhianat karena membunuh semua anak buahnya. If your expenses run higher, I hope you'll trust us for it. Moss sendiri tiba di sebuah hotel yang agak mahal dan memutuskan untuk menginap sementara di sana. Dengan fakta bahwa orang-orang ini selalu saja bisa menemukannya, membuat Moss menjadi penasaran ada apa di dalam koper tersebut, di mana dia menemukan sebuah alat pelacak yang pantas saja mereka selalu bisa melacak kemanapun Moss pergi. Tak ingin terus melarikan diri, Moss pun memilih untuk menunggu sambil mengarahkan senjatanya kepada siapapun yang akan masuk ke dalam kamarnya. Dan ya, Anton berhasil melukai perut Moss. Beruntung dia masih sempat melarikan diri dan kabur melalui jalan belakang, yang ketika Moss akan menumpang pada seseorang, tiba-tiba Anton datang dan membunuh orang tersebut. Di sini Moss memilih untuk melakukan perlawanan dengan memberikan tembakan kepada Anton, tetapi saat diperiksa, Anton sudah menghilang dengan jejak darah yang bisa dipastikan tembakannya tadi berhasil melukai si Anton. Moss pun berjalan melewati perbatasan antara Texas dan Meksiko dengan cara membeli jaket milik salah satu dari 3 pemuda yang ditemuinya, kemudian menyembunyikan koper tersebut dengan cara melemparnya ke semak-semak tepat di samping Sungai Ciulan, di mana Moss yang kehilangan banyak darah pun sempat dibuat tak sadarkan diri, yang ketika siuman dirinya sudah berada di rumah sakit dengan Carson yang sudah menunggunya. Wayne Steve, I'm not the man who's after you. Tidak seperti Anton, meskipun Carson adalah seorang pembunuh bayaran juga, dia masih memiliki adab dan moral, bernegosiasi secara baik-baik supaya Moss mau memberitahu di mana kopernya, di mana Carson memberitahu Moss tentang sosok Anton yang dikenal sangat berbahaya, bahkan di kalangan para pembunuh bayaran sendiri. Jangankan orang biasa, para pembunuh bayaran sekalipun tidak ada yang berani berurusan dengan Anton, meskipun di sisi lain Anton dikenal memiliki nilai plus, yakni selalu berhasil menyelesaikan misinya karena sifatnya yang tidak suka basa-basi, nihil selera humor, dan to the point terhadap apapun yang menjadi tujuan utamanya. I guess I'd say he doesn't have a sense of humor. Sebelum pergi, Carson mengatakan jika dirinya menginap di hotel seberang sungai tempat Moss ditemukan, sehingga jika Moss berubah pikiran dan ingin membuat kesepakatan, Moss hanya tinggal hubungi dirinya di hotel tersebut. Call me when you've had enough. I can even let you keep a little of the money. Kembali ke Anton yang juga terluka akibat insiden semalam, yang mana di sini kita akan kembali melihat betapa tidak tertebaknya jalan pikiran atau metode yang dipakai oleh Anton ketika dia nekat meledakkan sebuah mobil hanya untuk mengalihkan perhatian semua orang di apotek, sehingga dirinya bisa dengan leluasa mengambil obat yang dibutuhkan. Saat kembali ke hotel, lagi-lagi kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan menakjubkan ketika Anton sedang mengobati lukanya secara mandiri tanpa ekspresi sakit sedikit pun, sehingga hal ini semakin membuktikan jika Anton memiliki masalah dengan kejiwaannya. Carson sendiri memeriksa lokasi ketika Moss ditemukan pingsan. Dia berhasil menemukan letak kopernya, namun tidak bisa diambil begitu saja karena harus melewati perbatasan yang butuh akses masuk untuk bisa melewatinya, sehingga Carson memutuskan kembali ke hotel untuk menghubungi kliennya, yakni si pemilik koper tersebut. Tak disangka Anton sudah ada di sana dan menyuruh Carson untuk masuk ke kamarnya. Sama seperti si bapak pemilik tempat pemberhentian dan pom bensin, Carson sama terintimidasinya oleh Anton yang memiliki sifat mendominasi, tidak suka basa-basi, sukar diajak negosiasi, dan mustahil untuk mengasihani, sehingga Carson langsung ditembak saat itu juga, di mana pada saat yang bersamaan Moss pun menelepon untuk membuat kesepakatan dengan Carson. Namun karena Anton sudah membunuhnya, Moss pun ditawari sebuah kesepakatan yang tidak masuk akal, di mana Anton berjanji akan membunuh Carla jika Moss tidak memberikan kopernya. Namun apabila Moss memberikan koper itu secepatnya, Anton tetap akan membunuh Carla dan juga akan membunuhnya. Lah, Otherwise, she's accountable. The same as you. So this is what I'll offer. mendengar omong kosong itu, emosi Moss pun menjadi terpancing dan menantang balik Anton dengan mengatakan untuk tidak perlu repot-repot mencarinya karena Moss akan menemui Anton secara langsung.
Dengan alasan yang masuk akal, Moss pun diperbolehkan untuk melewati perbatasan dan langsung mengambil kembali kopernya, di mana dia segera menghubungi Carla untuk memintanya pergi ke sebuah motel bernama El Paso, yang disitulah Moss akan menunggu. Moss berencana untuk memberikan uang dan tiket pesawat kepada Carla dan mamahnya dengan tujuan untuk mengamankan keselamatan mereka dari si Anton. With you gone and I don't have the money, you can't touch me, but I can sure touch him. Kembali ke Anton yang mendatangi kantor sang pemilik koper, di mana Anton langsung menembaknya setelah dia mengirim Carson untuk memburunya. Di situ juga ada seorang akuntan yang tidak tahu apa-apa tentang masalah yang sedang terjadi, sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ikut campur masalahnya. Tetapi karena si akuntan sudah terlanjur berada di tempat dan waktu yang salah, kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. You going to shoot me? Sementara itu, Carla dan mamahnya yang sedang sakit kanker pun sedang dalam perjalanan menuju stasiun bus untuk pergi ke Texas menemui Moss di motel El Paso, yang ketika sudah sampai di sana, ada seorang pria Meksiko yang merupakan kartel narkoba yang juga menginginkan uangnya, di mana mamahnya Carla yang polos pun dengan watadosnya memberitahukan tujuan mereka, sehingga orang tersebut segera pergi ke motel El Paso untuk merebut koper tersebut. Mexican in a suit. You go to El Paso? I know it. Where are you staying? Carla sendiri menghubungi Sheriff Ed setelah sebelumnya mereka pernah bertemu membahas tentang perilaku aneh suaminya yang kabur-kaburan, di mana Carla menyuruh Sheriff Ed untuk pergi duluan ke motel El Paso dan meminta bantuan beliau agar melindungi suaminya dari seseorang yang sedang memburunya. He never thinks he needs any. Carla Jean, I will not harm you, man. Namun betapa terkejutnya Sheriff Ed saat melihat keributan terjadi di depan motel El Paso. Baru saja terjadi baku tembak antara kartel Meksiko versus Moss, di mana koper tersebut berhasil dibawa oleh para kartel tersebut, sedangkan Moss sudah tewas dengan tubuh bersimbah darah. Kembali ke Anton yang mobilnya sedang mogok, beruntung ada seorang bapak-bapak baik hati yang mau menolongnya. Masih dengan wajah dingin, bukannya berterima kasih, Anton malah membunuh bapak tersebut dan merampas mobilnya hanya karena tidak ingin ribet dan lama menunggu mobilnya diperbaiki. Shut. Malamnya Carla pun baru tiba dan langsung terkejut saat melihat begitu banyak mobil polisi dan raut wajah Sheriff Ed yang penuh penyesalan, di mana Sheriff Ed sendiri masih penasaran tentang pelaku yang telah membunuh juniornya di adegan awal tadi, karena Sheriff Ed yakin jika pelakunya masih berkeliaran dan ada hubungannya dengan insiden yang terjadi kepada si Moss. Y'all was that over at the Eagle Hotel? Just beyond everything. Yeah. Sorry we couldn't help you, boy. Sheriff Ed pun memutuskan untuk kembali ke TKP, yang di situ dia tidak sadar jika Anton berada di sana dan bersembunyi di balik pintu. Beliau pun duduk sambil bersedih meratapi kegagalannya yang mengakibatkan juniornya tewas dan sekarang Moss yang terlambat untuk diselamatkan. Tak lama setelah kejadian itu, mamahnya Carla pun meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya. Yang ketika Carla pulang ke rumah, di situ sudah ada Anton yang datang sesuai janjinya kepada almarhum Moss, yakni tidak dapat kopernya dia tetap akan membunuh Carla. Sekilas ini nampak tidak masuk akal karena Moss sendiri sudah tewas dan kopernya sudah diambil oleh para kartel Meksiko. Ya, seharusnya Anton tidak perlu repot-repot mencari Carla, toh dia tidak akan dapat apa-apa juga, tidak ada untungnya. Tetapi bagi seseorang yang berprinsip seperti Anton, janji adalah janji, harus ditepati tanpa memperdulikan untung dan rugi. I know you was crazy when I saw you sitting there. Dengan santai Anton pun berkendara meninggalkan rumah Carla, tapi tiba-tiba tangan kiri Anton patah sampai membuat tulangnya terlihat sangat jelas. Di situ ada dua anak komplek yang memberitahu jika ambulans sebentar lagi akan datang. Masih dengan alasan yang sama, yakni tidak mau ribet, Anton pun memilih untuk membeli pakaian salah satu anak untuk menyangga tangannya yang patah, kemudian berjalan pergi dari sana dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Tamat, ending yang cukup mengantonkan. Dari awal sampai akhir Anda pasti sudah bisa menebak jika Antonlah psikopatnya. Dingin, non-ekspresi, fokus, prinsip tinggi, tidak playa-playe, minim empati, antisosial, brutal, tanpa pertimbangan, tanpa belas kasihan, 0% rasa takut, dan melakukan sesuatu tanpa perencanaan jangka panjang, alias tidak memikirkan akibat ke depan dari setiap perbuatannya. Hanya satu yang layak dan wajib kita contoh dari seorang psikopat seperti Anton, sifat menepati janji.
Ingat, kepercayaan hanya bisa didapat dari janji yang ditepati. Dan manisnya janji apabila tidak ditunjukkan lewat perbuatan nyata hanya akan menggoreskan luka di hati. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah siapa yang mendapat harta dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pesta ulang tahun anak amuba. Cuau, cuau, cuau.